industri smelter ini merupakan industri yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Kenapa dia risiko tinggi? Karena memang smelter ini menggunakan temperatur tinggi untuk bisa menghasilkan nikel, ya, pemurnian daripada nikel. Nah, suhunya bahkan bisa di atas 1.500 derajat Celcius. Nah, sedikit salah saja itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, apakah ledakan ataupun kebakaran. Nah, kemudian kami juga tidak ingin mendahului hasil kerja atau progres yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dengan harapan bahwa hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari lagi. Kalau kita lihat kejadian yang terjadi di ITSS ini sudah ada sekitar 3 insiden mematikan, Pak. Apa sebetulnya penyebab dari kecelakaan yang berulang kali ini? Karena kalau berulang kali ini kan berarti bukan karena kelalaian. Ini apakah justru ada indikasi ada pembiaran, Pak? Kalau kita melihat dari laporan-laporan yang ada, bahwa yang pertama adalah adanya material atau cairan di dasar tungku smelter ini yang masih memiliki temperatur yang sangat tinggi. Nah, kemudian di sekitarnya juga ada tabung gas oksigen, ya, dan kemungkinan kalau mereka melakukan pemotongan itu ada tabung asetilen. Nah, dari ilmu yang kita pelajari bahwa kebakaran itu terjadi karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah adanya api yang merupakan tadi cairan yang masih memiliki temperatur tinggi, kemudian adanya oksigen dan bahan yang mudah terbakar. Nah, itu bisa menimbulkan kebakaran atau ledakan. Nah, kemudian ada kemungkinan lain, mungkin di bawah tungku itu ada air yang ini masih menjadi pertanyaan, karena air pun bisa menyebabkan ledakan. Karena perubahan dari fase air menjadi gas dengan suhu yang sangat tinggi itu bisa merubah volume air itu sekitar 8.000 kali dari volume awalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan ini masalah pengawasan. Pengawasan kita juga nggak tahu karena tidak melihat langsung ke sana. Pasti ada pengaruhnya. Nah, yang terakhir adalah ini kita perlu juga melihat standar operating procedure ataupun job safety analysis yang sering memang dilakukan di industri pertambangan. Nah, faktor-faktor ini kemungkinan ada, tapi kita masih menunggu hasil investigasi dari pihak aparat keamanan dan juga instansi terkait. Oke, dengan resiko-resiko yang bisa dikatakan cukup besar gitu ya Pak Rizal ya, apakah hal ini juga mengindikasikan bahwa terkait dengan sistem keselamatan kerja hingga pengawasan ini tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, Pak? Nah, ini perlu investigasi lebih lanjut. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hanya salah satu faktor, apakah pengawasan, dan ada hal lain misalnya untuk smelter ini, industri yang memang risiko tinggi ini seharusnya memang kita melakukan pengawasan dan evaluasi itu mulai dari perencanaan. Sebelum pabrik ini dibangun, kita harus melakukan evaluasi, kemudian juga melihat desain pabrik bagaimana, kemudian pemilihan teknologinya bagaimana, kemudian juga sampai ke pengadaan barang, konstruksi, kemudian delivery dan konstruksi, kemudian testing commissioning, ini semua berkaitan sampai ramp up produksi dan produksi serta di tahap perawatan dan pemeliharaan. Ini sangat berkaitan erat. Karena kalau ini tidak diawasi secara ketat, kemungkinan ini bisa menyebabkan adanya kelemahan-kelemahan di pabrik tersebut. Oke, terkait dengan pengawasan Pak, apakah dibutuhkan investigasi terkait dengan keselamatan kerja, kemudian pengawasan terhadap seluruh proyek smelter China yang ada di Indonesia Pak? Karena mengingat tidak hanya di WIP, tapi juga di Virtu Dragon yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, seharusnya memang dengan kejadian ini pemerintah harus menunjuk tim ahli dan independen untuk melakukan audit secara menyeluruh semua smelter yang ada, dengan harapan bahwa dari pengalaman yang ada ini kita bisa belajar dan melihat kelemahan-kelemahan dari smelter lain supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang serupa di kemudian hari. Ini timnya
dari dibentuk apakah sudah ada yang existing atau bentuk baru, Pak? Jadi begini, ya smelter yang di PT ITSS ini di kawasan IMIP Morowali, izinnya merupakan izin usaha industri, jadi di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, karena kenapa di bawah Kementerian Perindustrian? Sekarang regulasi menyatakan bahwa smelter yang stand alone, yang berdiri sendiri, itu diberikan berupa IUI, izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian. Kalau di Kementerian SDM itu namanya IUP atau IUPK, izin usaha produksi, itu oleh Kementerian SDM. Nah, saya tidak mengerti secara benar atau jelas bahwa kalau di Kementerian SDM, nah itu ada satu direktorat namanya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan memiliki direktorat khusus teknik dan lingkungan. Nah, direkturnya itu menjadi kepala inspektur tambang. Nah, tim inilah yang akan melakukan audit, pengawasan dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun pada saat pabrik dibangun. Apakah harus menunggu ada kecelakaan dulu, Pak, atau sebaiknya berapa bulan sekali akan ada evaluasi? Nah, dari awal saya katakan bahwa memang evaluasi ini harus dilakukan dari awal, mulai dari perencanaan sampai kepada pembangunan. Nah, sehingga nanti bisa terlihat bahwa pabrik smelter yang akan dibangun ini itu benar-benar memenuhi standar keselamatan kerja, standar teknik yang tinggi, nah sehingga bisa menghindari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.